Tiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hilda Lestari. Nama saya Aldi Maharandani. Kami dari kelompok 5 akan menjelaskan tentang aliran Mu'tazilah. Dan di sini akan menerangkan yang pertama, apa itu Mu'tazilah. Yang kedua, bagaimana latar belakang Mu'tazilah. Yang ketiga, siapa saja tokoh pendirinya. Yang keempat, apa saja ajaran Mu'tazilah. Dan yang kelima, siapa saja golongan Mu'tazilah. Apa itu Mu'tazilah? Mu'tazilah adalah salah satu aliran teologi atau ilmu ketuhanan dalam Islam yang dapat dikelompokkan sebagai kaum rasionalisme Islam. Dalam aliran ini, untuk memecahkan masalah dalam bidang keagamaan, menggunakan analisis dan argumen-argumen yang rasionalis, jadi harus berasal dari fakta dan pengalaman. Mu'tazilah itu sesat karena mereka hanya diberikan kecerdasan dan kehebatan saja, tapi tidak dengan hatinya. Hati mereka tidak diberikan hati yang bersih. Mengapa Mu'tazilah disebut aliran sesat? Menurut mereka, tidak ada sifat Allah yang hanya zatnya saja. Mereka juga sama dengan kaum Qadariyah, tidak menerima takdir, dan menurut mereka, pelaku dosa yang sangat besar akan kekal di dalam neraka, walaupun sudah bertaubat. Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengampuni dosa kita walaupun itu sangat besar, asalkan kita mau bertobat dan bersungguh-sungguh memohon ampun kepadanya. Karena Allah itu Maha Pemaaf dan Maha segalanya. Yang kedua, latar belakang aliran Mu'tazilah. Aliran ini muncul di kota Basrah, Irak pada abad kedua Hijriah, tahun 105 sampai tahun 110 Hijriah, yaitu pada masa pemerintahan Abdul Malik bin Marwan dan Khalifah Hisam bin Abdul Malik. Mu'tazilah adalah seorang penduduk Basrah, yaitu yang didirikan penduduk itu adalah mantan murid dari Al-Hasan Al-Basri yang bernama Washil bin Atta Al-Makhun dan Al-Ghazali. Awal kemunculan aliran ini ketika Imam Hasan Al-Basri ditanya tentang pelaku dosa besar oleh salah satu muridnya di sebuah majelis, apakah ia mungkin tahu kafir? Dan jawab beliau, pelaku dosa besar di bawah dosa syirik adalah fasik dan fakir. Mukmin namun kurang akan kadar keimanannya, bukan kafir. Dan pada saat itu Wasil bin Adhan menyelah dan menyetujui perkataan itu. Adapun aku, maka aku katakan itu muslim dan tidak kafir. Dia berada pada Rasul pada satu kedudukan di antaranya dua kedudukan. Pada saat itu juga Wasil membuat mazhab, satu kedudukan di antara dua kedudukan, yaitu bukan mukmin dan bukan kafir. Kemudian Wasil melakukan i'tizal, memisahkan diri, dan majelis Imam Hasan Al-Basri dan pengikutnya ikut bergabung bersama. Kedua perselisihan pendapat tersebut menjadi awal kemunculan paham Mu'tazilah. Karena terjadi banyak perselisihan dari kedua pendapat tersebut, kelompok Mu'tazilah semakin berkembang dengan beragam skema. Tokoh-tokoh pendiri aliran Mu'tazilah. Yang pertama, Wasil bin Atta adalah orang pertama yang meletakkan kerangka dasar ajaran Mu'tazilah. Yang kedua, Abu Huzaif Al-Alaf, seorang pengikut aliran Wasil bin Atta, mendirikan sekolah Mu'tazilah pertama di kota Basrah. 3. Al-Jubai adalah guru Abu Hasan Al-Asy'ari, pendiri aliran Asy'ariyah. Yang keempat, An-Nazam. Yang kelima, Al-Jahid. Yang keenam, Baghdad. Yang ketujuh, Abu Musa Al-Mudrar. Yang kedelapan, Hisham bin Amr Al-Sitawi. Ajaran Mu'tazilah adalah aliran yang berdasarkan paham keagamaan mereka pada 5 ajaran ini. 5 ajaran ini adalah At-Tauhid, keesaan Tuhan. Yang kedua, Al-Ad, keadilan Tuhan. Yang ketiga, Al-Wadudul Wadud, janji dan ancaman. Yang keempat, Al-Mazilah, bainal mazilatain, posisi antara dua posisi.
Dan yang kelima, amar ma'ruf nahi munkar, menyuruh berbuat kebaikan dan melarang segala kemungkaran. Siapa saja golongan Mu'tazilah? Yang pertama adalah disebut golongan pertama. Disebutnya Mu'tazilah 1. Muncul sebagai respon politik murni. Golongan ini tumbuh sebagai golongan netral politik. Maksudnya tidak memihak salah satu, baik dari golongan Ali bin Abi Thalib dan lawan-lawannya, terutama Muawiyah, Aisyah, dan Abdullah bin Zubair. Yang kedua, golongan kedua disebut Mu'tazilah 2. Muncul sebagai respon persoalan teologis yang berkembang di kalangan Khawarij dan Murji'ah akibat adanya peristiwa tahkim. Golongan ini muncul karena mereka berbeda pendapat dengan golongan Khawarij dan Murji'ah tentang pemberian status kafir kepada yang berbuat dosa besar. Mungkin hanya itu yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.